Bencana Geologi oleh kelompok 2 PITB kelas 05. Bencana geologi mengenai erupsi Gunung Tangkuban Perahu. Halo semuanya, perkenalkan, aku perwakilan kelompok 2 kelas 05 PITB. Di sini aku akan menjelaskan mengenai bencana geologi erupsi gunung berapi, khususnya Gunung Tangkuban Perahu. Selamat menyimak. Apa sih yang dimaksud bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Lalu, apa saja contohnya? Yang pertama, kekeringan. Yang kedua, tanah longsor. Yang ketiga, banjir. Yang keempat, gunung berapi. Yang kelima, gempa bumi. Dan yang keenam, tsunami. Penasaran sama erupsi gunung berapi? Maksudnya apa ya? Erupsi gunung berapi adalah proses keluarnya magma dari ruang magma dalam perut gunung berapi akibat aktivitas magma dan pergerakan lempeng tektonik. Nah, berikut adalah proses bagaimana erupsi gunung berapi bisa terjadi. Bisa gak kasih satu contoh erupsi gunung berapi? Tentu saja bisa, ini dia contohnya. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekitar 20 km ke arah utara kota Bandung. Gunung Tangkuban Perahu mempunyai ketinggian setinggi 2084 meter. Bentuk gunung ini adalah stratovulkano dengan pusat erupsi yang berpindah dari timur ke barat. Jenis batuan yang dikeluarkan melalui letusan kebanyakan adalah lava dan sulfur. Mineral yang dikeluarkan adalah sulfur belerang. Mineral yang dikeluarkan saat gunung tidak aktif adalah uap belerang. Ini dia riwayat erupsi Gunung Tangkuban Perahu. 1829 erupsi abu dan batu dari Kawah Ratu dan Domas. 1846 terjadi erupsi dan peningkatan kegiatan. 1896 terbentuk Pumarol baru di sebelah utara Kawah Badak. 1900 erupsi uap dari Kawah Ratu. 1910 kolom asap membus tinggi 2 km di atas dinding kawah. 1926 erupsi freatik di Kawah Ratu. 1935 lapangan Pumarol baru disebut Badak terjadi. 1952 erupsi abu didahului oleh erupsi hidrotermal. 1957 erupsi freatik di Kawah Ratu terbentuk lubang kawah baru. Nah, ini merupakan video erupsi Gunung Tangkuban Perahu pada tahun 2019. Penyebab erupsi Gunung Tangkuban Perahu. Sebelum masuk pada penyebab erupsi Gunung Tangkuban Perahu, apa sih penyebab erupsi gunung pada umumnya? Penyebab erupsi gunung pada umumnya adalah adanya endapan magma di dalam perut bumi yang kemudian didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Menurut laporan PVMBG, Gunung Tangkuban Perahu mengalami erupsi pada 26 Juli 2019, lalu kembali mengalami erupsi pada 2 Agustus 2019. Vulkanolog Institut Teknologi Bandung, Dr. Mirzan Abdurrahman, STMT, mengatakan bahwa erupsi yang terjadi di Gunung Tangkuban Perahu merupakan erupsi freatik. Apa itu erupsi freatik? Erupsi freatik adalah erupsi yang disebabkan oleh uap akibat air yang berinteraksi dan terpanaskan oleh magma. Kondisi ini kemudian menyebabkan penguapan, dan uap ini kemudian memberikan tekanan sehingga akhirnya menyebabkan letusan karena tekanan sudah terlalu tinggi. Sepanjang Juni sampai Juli 2019, sudah terpantau gempa uap air dan asap sebagai akibat dari berkurangnya air pada perubahan musim. Akibatnya, air tanah mudah mengalami pemanasan dan disimpulkan penyebab dari terjadinya erupsi Gunung Tangkuban Perahu di Bandung, yaitu karena berkurangnya pasokan air yang berada di kawasan gunung. Selanjutnya, apa saja sih dampak erupsi Gunung Tangkuban Perahu?
Dampak positif yang pertama ialah sebagai destinasi wisata. Adanya perubahan wilayah dan kondisi alam dari fenomena pasca vulkanik biasanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Yang kedua ialah sebagai pembangkit listrik vulkanik. Dengan memanfaatkan energi panas yang dihasilkan dari sekitar gunung untuk dirubah menjadi listrik, tentunya akan menghemat tenaga di wilayah tersebut. Yang ketiga, pasir dan batu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Material-material yang dihasilkan oleh gunung berapi setelah meletus dapat dimanfaatkan masyarakat seperti pasir dan batunya sebagai bahan bangunan yang kokoh dan lebih hemat. Yang keempat, membuat tanah menjadi lebih subur. Tanah yang dilalui oleh abu vulkanis akan membuat kualitasnya menjadi lebih baik, sehingga sangat cocok untuk dilakukan aktivitas seperti bercocok tanam. Dan yang terakhir ada sebagai tambang pasir baru. Berbagai materi vulkanik yang dihasilkan, terutama pasir dengan kualitas yang bagus, dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Lalu, ada juga dampak negatif yang dihasilkan setelah erupsi gunung berapi. Yang pertama, dapat menyebabkan pencemaran udara. Banyaknya zat racun yang dihasilkan seperti gas SO2, H2S, dan NO2 akan sangat berbahaya bagi pernapasan manusia. Yang kedua, akan menghasilkan awan panas. Awan panas ini akan menewaskan semua makhluk hidup yang dilaluinya, sehingga jangan coba-coba berani mendekatinya ya. Yang ketiga, lahar yang merusak. Lahar yang dihasilkan setelah erupsi gunung berapi akan menghancurkan segala yang dilaluinya dalam sekejap. Keberadaannya sangat mengancam ekosistem daerah pegunungan. Dan yang terakhir, dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mencari nafkah seperti bercocok tanam dan sebagainya terpaksa terhenti karena erupsi gunung berapi. Sekarang, bagaimana upaya mitigasi yang dapat dilakukan sebelum erupsi gunung berapi? Pertama, sadari jarak dan level kerawanan lokasi rumahmu dengan erupsi gunung berapi. Kedua, cari tempat untuk mengungsi dan persiapkan kebutuhan dasar. Selanjutnya, upaya mitigasi saat erupsi gunung berapi. Yang pertama, hindari daerah rawan bencana atau radius bahaya erupsi gunung berapi. Kedua, kenakan pakaian yang dapat melindungi diri dari abu vulkanik seperti jaket, celana panjang, dan sebagainya. Yang ketiga, jangan beraktivitas di luar dalam waktu yang lama. Yang keempat, gunakan masker untuk menutupi mulut dan hidung. Dan jangan menggunakan lensa kontak. Selanjutnya, upaya mitigasi setelah terjadi erupsi gunung berapi. Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu vulkanik. Yang kedua, hindari menggunakan kendaraan ke daerah yang terkena hujan abu karena dapat merusak mesin. Yang ketiga, bila kondisi sudah aman, bersihkan rumah dari abu vulkanik. Dan yang terakhir, senantiasa mengikuti arahan yang diberikan petugas dan mengetahui informasi terkini melalui media massa. Jangan sampai ketinggalan informasi ya. Terima kasih telah menonton.